Ibu Zoya menyaksikan Waisim dan Huda naik ke lantai atas. Aditya mencoba menarik perhatian Zoya dan memanggilnya. Aditya telah memberitahu Hars jika dia telah menutup pintunya, maka Aditya akan memulai tarian dengan Zoya. DJ memainkan musiknya. Zoya bergabung dengan Aditya dan menari beberapa tarian, tetapi Zoya kesal dan dia turun dari panggung. Lalu beberapa gadis menari bergabung dengan Aditya. Rajvir meninggalkan aula karena Apli telah mencapai pemicu yang cukup sekarang. Di lantai bawah, Ibu Zoya datang dan mengatakan kepada Zoya bahwa Waisim dan Hars ada di lantai atas. Aditya mendengar ibunya bercerita dengan Zoya tentang hal itu dan dia mengikutinya ke lantai atas. Di dalam kamar lantai atas, Hars meyakinkan Waisim bahwa anak-anak mereka sudah banyak menderita karena kasus ini. Apa yang akan diperoleh Zoya dengan membuktikan Yas tidak bersalah? Dia menawarkan 5 klores untuk membayar kerugian bisnis mereka. Waisim terlihat kebingungan ketika Waisim melihat ke arah cek, tetapi Zoya datang dan merenggutnya lalu merobek cek itu menjadi beberapa bagian. Dia mempertanyakan apakah ini sebabnya mereka mengundang kami untuk perayaan Idul Fitri di sini. Jika mereka ingin meyakinkan ayahnya untuk tidak membuka kembali kasus tersebut, dia bertekad dan telah berjanji kepada Ibu Yas dia akan membuka kembali kasusnya sekarang. Zoya menarik tangan ayahnya dan keluarganya meninggalkan pesta. Di lantai bawah, Arjun mengerti bahwa ini motif dibalik perayaan Idul Fitri, karena ayah mereka seperti ini selamanya. Hart tidak mengizinkan Aditya mengikuti Zoya dan dia langsung membuat drama. Ada tamu di sini dan mereka harus bersikap normal. Di luar rumah, ketika keluarga Sidiki hendak pergi, Azun keluar. Dia meminta maaf kepada mereka atas apa yang terjadi di pengadilan dan di sini. Dia tidak menyadari tentang penghinaan Yas dalam kasus ini. Dia meyakinkan Zoya tentang memiliki bukti yang dapat membantu mereka di pengadilan dan pergi untuk membawanya. Waisim tidak siap mempercayai Huda lagi, tetapi Zoya bersikeras bahwa Arjun berbeda dari ayah dan kakaknya. Waisim mengajak keluarganya kembali ke rumah dan Zoya menunggu di taman untuk melihat apa yang didapat Arjun selama ini. Setelah beberapa saat, Zoya berdiri sendirian di taman. Ketika itu, dia memergoki Rajvir yang sedang berbicara di telepon. Rajvir kaget melihat Zoya dan memanfaatkan situasi yang sepi. Dia membekap mulutnya Zoya dan menariknya bersembunyi. Arjun datang ke taman dengan membawa buku harian, tetapi Zoya tidak ada di sana dan dia tidak bisa melihat Rajvir yang bersembunyi dengan Zoya. Di luar, keluarga Sidiki sedang menunggu Zoya untuk pulang. Nur pergi mencarinya. Aditya keluar dari pintu dan bertanya tentang Zoya. Arjun kesal padanya dan mengatakan Zoya ada di taman beberapa waktu yang lalu. Nur datang bertanya pada Aditya tentang Zoya, bahwa permainan apa yang Huda rencanakan untuk kakaknya sekarang. Zoya menggigit tangan Rajvir dan berhasil beralih menuju taman. Dia memanggil Aditya untuk meminta tolong. Ketika itu, sebuah mobil datang menarik dan membawa Zoya masuk ke dalam lalu pergi. Aditya dan Nur tidak berdaya. Aditya masuk ke mobil dan masih dihantui oleh masa lalu Yas dan Puja bersamanya di mobil itu. Dia mengatasi fobianya dengan memikirkan Zoya yang memanggilnya untuk meminta tolong. Nur datang bertanya kemana dia akan pergi, namun Aditya menyuruhnya masuk ke dalam dan memberitahu Arjun apa yang terjadi di sini. Di dalam rumah, Huda Hars bertanya pada Arjun apakah dia telah melihat Aditya. Arjun mengeluh, mereka tidak pernah berbagi cerita apa-apa dengannya, dan sekarang ayah juga mengubah Aditya seperti dirinya juga. Nur mendatangi ayah dan ibunya. Dia memberitahu mereka tentang penculikan Zoya. Waisim tidak mempercayai keluarga Huda dan memutuskan untuk pergi dan melaporkan kejadian ini ke polisi secara pribadi. Hars mengundang Cakor dan Surai untuk pertunjukan tari di pesta. Aditya sampai di tempat Rajvir. Dia meninju Rajvir dan bertanya di mana Zoya berada. Pengawal Rajvir memegang Aditya kembali. Rajvir tertawa, berkata bahwa Aditya sekarang akan menjadi kekasih gilanya. Aditya sekarang harus memilih menyelamatkan siapa dulu di antara keluarganya atau Zoya. Mereka tidak memiliki waktu banyak, bukan hitungan jam tapi hitungan menit. Setelah itu akan ada bom meledak. Aditya bertanya, apa artinya itu? Rajvir mengatakan kepada Aditya bahwa keluarganya hanya akan bertahan sampai mereka selesai menari. Setelah itu hanya akan ada bagian yang hancur dari tubuh masing-masing, dan Zoya akan mati mandi dalam air matanya sendiri. Rajvir masuk ke mobilnya dan sebelum pergi dia berkata Aditya Huda harus selalu mengingat perayaan ini. Aditya bingung dan terkejut dengan perkataannya. Aditya bertanya-tanya di mana Zoya sekarang berada.
Zoya diikat dengan tali dan tergeletak di tangki air. Dan saat itu juga air mulai mengalir ke dalam tangki. Arjun mendapatkan telepon dari Aditya. Dia melarang Arjun bereaksi dan mengatakan kepadanya bahwa Rajvir telah menculik Zoya. Dia juga menempatkan bom di suatu tempat di rumah. Hanya ada satu petunjuk, jika musik berlanjut, semua orang akan baik-baik saja. Dia meminta Arjun memastikan tidak ada yang mematikan musik sampai dia kembali. Arjun berbalik untuk melihat Nur di belakang. Dia meyakinkan Nur dan membawanya ke panggung. Mereka melarang DJ untuk mematikan musik dengan alasan apapun. Anjana tidak suka memperhatikan Nur dan Arjun bersama, tetapi Tuan Huda tidak membiarkannya bereaksi. Di rumah Huda, Harsh berterima kasih kepada Cakor dan Surai. Dia mengatakan kepada mereka untuk tidak pergi tanpa makan malam. Mereka telah mengundang juru masak khusus dari Lucknow. Aditya mencapai pabrik tua dan berpikir Zoya pasti berada di sini. Dia masuk ke dalam. Di rumah Huda, Anjana memutuskan bahwa dia harus mematikan musik dan menyiapkan makanan. Dia datang ke sistem musik, tetapi Arjun menghentikannya dan mengatakan dia menginginkan penampilan terakhir dengan Nur. Anjana menatap ke arah Nur dengan sikap jijik. Nur dapat melihat tatapan yang sinis. Dia memutuskan harus menari sekarang untuk menyelamatkan nyawa semua orang. Aditya datang ke atas atap dan mencari Zoya. Zoya memanggilnya untuk meminta pertolongan dari dalam tangki air. Aditya tidak bisa mendengar suaranya. Air di dalam tangki akan terisi penuh. Aditya melihat sekeliling dan tidak menemukan Zoya. Lalu dia memutuskan untuk pergi dan tidak ingin membuang waktunya. Karena Zoya tidak ada di sini, dia lari turun ke bawah. Waisim dan istri berada di kantor polisi untuk mengajukan laporan. Inspektur itu dengan tenang mencatat keluhan itu. Waisim mulai gelisah. Inspektur bertanya kepada mereka tentang detail mobil si penculik. Mereka bingung karena saksi mata itu orang lain dan bukan dia yang telah melihatnya secara langsung. Maka bagaimana bisa polisi membantu mereka dengan cepat? Rajvir menonton liputan CCTV dari pesta itu, dan dia berpikir, suatu hari Huda harus membayar dosa-dosa mereka, dan hanya Zoya yang harus meninggalkan hidupnya dalam perang raksasa ini. Huda datang ke Arjun dan memintanya untuk menghentikan musik dan menyiapkan makanan. Arjun bersikeras bahwa mereka harus menunggu sedikit waktu lagi. Nur dan Arjun khawatir dan keluar untuk menelpon Aditya. Aditya mengatakan pada Arjun bahwa dia tidak dapat menemukan apapun. Dia mengikuti jejak ban mobil, tetapi Zoya tidak ada di sini. Nur mengambil telepon itu dan mengatakan Aditya harus membawa Zoya kembali. Dia tidak tahu apa yang diinginkan Rajvir dengan keluarga Huda. Tetapi Zoya terjebak dalam semua itu. Di lantai bawah, kunci mobil Aditya ketinggalan di lantai atas. Dia kembali ke atap dan bukannya kunci yang ditemukan, tetapi dia menemukan leontin Zoya di lantai. Tangki air sudah hampir penuh sekarang dan Zoya masih terperangkap di dalamnya.